Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Kisah para rasul menyapa jiwa di malam teduh, mengajarkan cinta, sabar dan sungguh, agar hidup kita semakin utuh. Dari ujian yang berat sekalipun, mereka teguh hatinya tak runtuh, mengajak manusia menuju yang lurus dengan doa, harapan dan petunjuk. Suci kita bersimpuh, menyerap cahaya yang begitu utuh. Dalam perjalanan sejarah manusia, ada sosok pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga bijak. Sosok yang tidak sekedar menaklukkan wilayah, tapi juga menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Salah satu tokoh besar yang Allah kisahkan dalam Al-Quran adalah Zulkarnain, seorang raja beriman yang disebut dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentang dia. Pertanyaan ini diajukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW setelah mereka mendapat saran dari pendeta Yahudi di Madinah. Mereka ingin menguji kenabian Muhammad. Apakah beliau mengetahui kisah hamba Allah yang agung ini? Dan melalui wahyu, Allah menceritakan tentang Zulkarnain, seorang raja yang kuasanya membentang dari barat hingga timur, dari tempat matahari terbenam hingga tempat ia terbit. Zulkarnain bukanlah nama pribadi, tapi gelar yang berarti pemilik dua tanduk, melambangkan kekuasaan di dua arah, barat dan timur. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua tanduk bisa juga bermakna simbolik, kekuatan, dan keluasan kekuasaan yang Allah karuniakan kepadanya. Namun, kekuasaan itu tidak membuatnya sombong. Ia memahami bahwa setiap kekuasaan adalah amanah. Ia berjalan di bumi bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan keadilan.
Kadang kita pikir ujian itu cuma datang saat kita tidak punya apa-apa. Padahal yang lebih berat adalah ujian saat kita punya segalanya. Itulah yang dialami Zulkarnain, nama yang membuat banyak orang penasaran. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia raja besar dari Persia, Alexander dari Makedonia, atau sosok lain yang misterius? Kita sering sibuk memperdebatkan siapa Zulkarnain, padahal yang Allah ingin kita pahami bukan identitasnya, tapi nilainya. Allah berfirman, Inna makanna lahu fil ardi, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami beri dia kekuasaan di bumi, dan jalan menuju segala sesuatu. Artinya apa? Zulkarnain diberi potensi luar biasa, kekuasaan, ilmu, kekuatan, dan akses ke segala penjuru bumi. Namun justru di situ letak ujiannya. Allah mengujinya dengan pilihan. Engkau boleh menghukum mereka atau berbuat baik kepada mereka. Dan Zulkarnain memilih dengan adil. Ia menghukum yang zalim dan melindungi yang berbuat baik. Yang Allah nilai bukan seberapa besar pengaruhmu, tapi seberapa adil kita menggunakannya. Zulkarnain menguasai bumi, tapi hatinya tunduk hanya kepada Allah. Ia tahu semua yang dimilikinya bukan hasil kekuatan sendiri, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan disitulah nilai besar kisah ini, bahwa puncak kekuasaan bukan ketika kita bisa memerintah, tapi ketika kita tetap bisa taat. Mari kita lihat kisah selanjutnya, karena perjalanan Zulkarnain belum selesai. Masih ada rahasia besar tentang bagaimana ia menjaga manusia dengan kekuatan yang tetap bersumber dari Allah. Perjalanan pertama Zulkarnain dimulai ke arah barat. Ia sampai di suatu tempat di mana matahari tampak terbenam di lautan yang hitam pekat. Mungkin karena lumpur atau logam yang panas. Di sana, ia bertemu dengan satu kaum. Lalu Allah memberi pilihan. Apakah ia akan menghukum mereka atau memperlakukan mereka dengan baik? Zulkarnain menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Barang siapa yang berbuat zalim akan kami hukum, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, dan dia akan mengazabnya dengan azab yang berat. Dan barang siapa yang beriman serta beramal saleh, maka baginya balasan terbaik, dan kami akan berkata kepadanya dengan kata yang mudah. Jawaban itu menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Zulkarnain tidak memerintah dengan kekerasan semata, tapi menegakkan hukum berdasarkan keimanan dan akhlak. Ia memahami bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Setelah menunaikan tugas di wilayah barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di sana, ia menemukan kaum yang hidup sederhana tanpa pelindung dari panasnya matahari. Ia tidak menaklukkan mereka, tapi membiarkan mereka hidup sesuai keadaan yang telah Allah tetapkan. Zulkarnain tahu setiap kaum memiliki takdir dan perannya masing-masing di bumi. Setelah menyelesaikan perjalanannya ke timur dan ke barat, Zulkarnain melanjutkan ekspedisinya menuju sebuah daerah di antara dua gunung besar. Di sanalah ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti bahasa manusia pada umumnya. Kaum itu berkata kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Maka
dapatkah kami memberikan upah kepadamu agar engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka? Namun, Zulkarnain menolak untuk menerima bayaran. Apa yang Tuhanku telah anugerahkan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Inilah teladan sejati seorang pemimpin. Ia bekerja bukan untuk imbalan dunia, tapi untuk kebaikan dan ketentraman umat. Ia memimpin bukan karena ambisi, melainkan karena tanggung jawab di hadapan Allah. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang suka berbuat kerusakan, menjarah, dan merusak peradaban manusia. Mereka menimbulkan ketakutan dimanapun mereka berada. Saat tiba di antara dua gunung, Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang hampir putus asa. Kemudian mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Dapatkah engkau membuat dinding penghalang bagi kami?" Mereka tak meminta kekayaan, mereka hanya minta perlindungan. Dan Zulkarnain menjawab dengan kerendahan hati, "Apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku lebih baik dari itu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuat tembok antara kalian dan mereka." Ia tidak menunggu mukjizat. Ia mengajak mereka bekerja bersama. Logam-logam dikumpulkan, api dinyalakan, hingga terbentuklah dinding raksasa. Bukan sekedar tembok baja, tapi simbol kolaborasi, tanggung jawab, dan perlindungan bersama. Zulkarnain menutup dengan kalimat penuh makna, "Hadza rahmatum mir Rabbi." Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Artinya, kekuatan sejati bukan datang dari otot dan senjata, tapi dari rahmat Allah dan kesatuan manusia. Dia akan meratakannya ke bumi, dan janji Tuhanku itu benar adanya. Bangga bersarung mangga. iNews Sport hanya di iNews. Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, live. Zulkarnain lalu meminta agar dibawakan potongan-potongan besi besar. Lalu disusun hingga menutupi celah di antara dua gunung. Setelah itu, ia meniupkan api hingga besi itu membara. Lalu menuangkan tembaga cair di atasnya, hingga membentuk dinding yang kuat dan tidak bisa ditembus. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Setelah tembok itu selesai,
Zulkarnain berkata, Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan meratakannya ke bumi. Dan janji Tuhanku itu benar adanya. Zulkarnain sadar bahwa tembok itu bukan kekuatan abadi. Segala yang ada di dunia memiliki masa, hanya Allah yang kekal. Ketika akhir zaman tiba, tembok itu akan runtuh dan Yajud Majud akan keluar menyebar di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat lain. Zulkarnain mengatakan kepada kaum tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua kemudahan dan pertolongan ini merupakan kehendak Allah dan bukan karena dirinya semata. Ia juga menegaskan bahwa janji Allah akan terjadi. Setelah perjalanan panjangnya, Zulkarnain akhirnya menuntaskan misinya. Ia menegakkan tembok besar, melindungi manusia dari kehancuran. Dan ketika semua orang memujinya, ia tidak berkata, "Ini hasil kerja keras saya." Tapi justru berkata, "Qala hadza rahmatum mir rabbi." Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Satu kalimat yang sederhana, tapi disitulah kebesaran seorang hamba terlihat. Zulkarnain tahu, yang mengatur semua ini bukan kekuatannya, tapi Allah. Ia hanya alat dari kehendak Tuhan. Dan tiba-tiba Al-Quran mengalihkan pembahasan. Bukan lagi soal tembok, tapi soal manusia yang matanya tertutup dari kebenaran. Allah berfirman, "Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda." Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Pertanyaannya adalah, kenapa? Karena inilah perbandingan yang ingin Allah tunjukkan. Zulkarnain melihat Allah di balik semua pertolongan, sementara orang kafir tidak melihat Allah sama sekali. Mereka sibuk memuja kekuatan, menyanjung kecerdasan, bahkan pada pencapaian, tapi lupa siapa yang memberi kemampuan itu. Kita mungkin tidak kafir dalam keyakinan, tapi kadang kita kafir dalam rasa. Saat keberhasilan datang, kita bilang, "Aku kerja keras, aku cerdas." Padahal tanpa Allah yang memberi tenaga, memberikan kesempatan, memberi waktu, semua itu tidak akan pernah terjadi. Coba renungkan, berapa banyak dari kita yang jatuh, lalu bangkit lagi. Berapa banyak masalah yang tiba-tiba menemukan jalan keluarnya. Bukan karena strategi kita, tapi karena pintu Allah terbuka di waktu yang tepat. Itulah yang membedakan hamba beriman dari orang kafir. Yang satu melihat pertolongan Allah di balik setiap peristiwa. Yang satu lagi hanya melihat dirinya sendiri. Maka tembok terbesar yang bisa melindungi kita dari kehancuran bukan yang terbuat dari besi dan tembaga, tapi hati yang selalu berkata, "Ini semua rahmat dari Tuhanku." Allah menutup kisah ini dengan firman-Nya, "Kami biarkan sebagian mereka pada hari itu berbaur dengan sebagian yang lain, dan ditiuplah sangkakala."
Maka kami kumpulkan mereka semua. Kisah Zulkarnain bukan sekedar kisah kekuasaan, tapi tentang amanah, tentang seorang pemimpin yang berkeliling dunia, bukan untuk menaklukkan manusia, melainkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Ia adalah contoh bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari luasnya wilayah, tapi dari keteguhan iman dan keikhlasan dalam memimpin. Dan pada akhirnya, semua kekuasaan akan kembali kepada Allah, Sang Raja di atas segala raja. Setiap zaman memiliki tembok dan Yajud Ma'judnya sendiri. Kadang, tembok itu bukan dari besi dan tembaga, melainkan dari iman dan akhlak. Selama manusia menjaga keadilan dan kebenaran, tembok itu akan tetap kokoh. Namun, ketika keserakahan dan kezoliman meruntuhkannya, maka kekacauan akan kembali merebak. Pada Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir." Lalu siapa orang-orang kafir itu? Tertulis dalam Al-Quran ayat 101 bahwa orang kafir yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari ingat kepada Allah, dan mereka enggan mendengar apalagi mematuhi seruan yang mengajak menuju kebenaran. Allah menegaskan kembali di surat Al-Kahfi ayat 102 bahwa hanya Allah yang mampu menolong hamba-hambanya. Maka, apakah orang-orang yang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi mereka orang-orang kafir. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga.